Ayyuhal iman rahimakumullah. Alhamdulillah siang ini sedikit disejukkan bumi yang kita pijak. Pagi tadi hujan, Allah turunkan rahmat untuk kita. Alhamdulillah kita melangkahkan kedua kaki kita menuju ke tempat di mana hati kita selalu kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkumpul untuk melaksanakan, untuk menjalankan daripada kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, yaitu akan menjalankan sholat Jumat berjemaah dalam keadaan cuaca yang sangat sejuk ini. Kita selalu mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah masih sayang kepada kita, Allah masih cinta kepada kita, sehingga dengan cinta dan kasih sayang Allah di dalam Masjid Al-Bait kita merasa sejuk, merasa nyaman untuk melakukan dan melaksanakan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dengan adanya waktu yang sangat singkat, saya selaku khatib berwasiat kepada diri saya, sekaligus mengajak kepada seluruh para jemaah sholat Jumat khususnya dan pada umumnya di Masjid Al-Bait, untuk senantiasa meningkatkan kualitas sekaligus kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang sesungguh-sungguhnya, yaitu imtisalul ma'murat wa ijtinabil manhiyat, menjalankan segala perintah daripada Allah dan menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara salah satu wujud atau bentuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, wujud dan bentuk keyakinan kita yang sungguh-sungguh yakin kepada Allah, yakin kepada utusan Allah, yaitu junjungan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita selalu berusaha dan berusaha untuk senantiasa melangkahkan kedua kaki kita berjalan di muka buminya Allah sesuai dengan aturan-aturan yang dibuat oleh junjungan baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu syariat. Kalau kita ada di Masjid Al-Bait, kalaulah kita menjalankan sholat Jumat di Masjid At-Taqwa, kalaulah kita menjalankan sholat Jumat di Masjid Al-Ikhlas, ataupun kita menjalankan sholat Jumat di masjid-masjid yang ada di Kota Batam khususnya dan pada umumnya di Kepulauan Riau, maka kita diberi nasihat di antara salah satu ribuan nasihat yang Allah tampakkan secara jelas di dalam kita melihat, menatap apa-apa yang ada di sekitar kehidupan kita. Di mana kita ada di Masjid Al-Bait, di kanan kiri, depan belakang ada pohon-pohon besar, ada pohon-pohon kecil. Di sini adalah merupakan salah satu pohon yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti layaknya pohon beringin, pohon mauni, pohon mangga, itu bukan hanya sekedar pohon, tetapi pohon itu kita jadikan suatu iktibar, kita jadikan suatu nasihat di dalam diri kita, agar adanya kita bisa berpegang teguh sehingga kita menjadi seorang umat yang selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang santri naik di atas pohon hanya sekedar mengambil buah, ada seorang santri naik di atas pohon hanya sekedar ingin mengambil daripada telur daripada hewan yang dikenal dengan burung, tetapi mereka tidak hati-hati ketika memanjat daripada pohon tersebut, hanya mengandalkan keberanian. Mereka naik di atas pohon, memegang daripada ranting sehingga ranting tersebut patah, kemudian anak tersebut jatuh. Ternyata Allah takdirkan kepala terbentur dengan batu
besar sehingga gagarlah otaknya sehingga mati ataupun sekarat. Itulah hidup. Bahwa pohon yang ditanam di kawasan LBT ini, Allah tumbuhkan itu pohon bukan hanya sekedar kita mengambil buahnya, bukan hanya sekedar kita ingin ada di bawah pohon agar tidak terkena panasnya matahari, menghindar dari panasnya matahari. Bukan hanya sekedar kita naik pohon mengambil daripada sesuatu apa yang ada di atas pohon yang kita naiki, tetapi itu merupakan sesuatu hal lebih daripada itu, yaitu pohon yang ada di sekitar kita, yang ada di lahan kita, yang ada di kawasan kita, khususnya yang ada di Kampung Berdaya. Itu adalah merupakan suatu nasihat khususnya dan pada umumnya kepada para jemaah yang ada di Masjid Al-Bait, bahwa pohon itu ibaratkan salah satu kelompok di mana kita itu ikut daripada kelompok. Disitulah kita akan menentukan selamat dan tidak selamatnya kita. Jauh-jauh hari baginda Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan nasihat kepada para sahabatnya ketika kumpul. Kemudian Nabi mengatakan, wa taftariqu ala salasin wa sab'ina millatan kulluhum finnar. Akan berpecah umatku. Nabi mengatakan, wa taftariqu ala salasin wa sab'ina. Umatku ini terpecah menjadi 73 kelompok. Nabi Muhammad sudah memberikan nasihat, arahan, warning agar kita lebih berhati-hati untuk memilih dan memilah kita ikut kelompok yang mana sehingga kita menjadi kelompok yang selamat dan terselamatkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan millatan kulluhum finnar. 73 kelompok ini adalah seorang kelompok atau bagian kelompok di mana mereka-mereka ini akan dimasukkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Illa millatan wahidatan, kecuali satu kelompok yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas di Indonesia itu adalah Nusantara, banyak berbagai macam organisasi, banyak berbagai macam kelompok. Di mana kita ikut kelompok, maka berhati-hatilah, khawatir kita termasuk bagian yang 70 apa yang disebutkan oleh Nabi, salasi wa sab'ina millatan kulluhum finnar, 73 kelompok yang dimasukkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak pandai, tidak cerdik, tidak paham tentang berbagai macam kelompok-kelompok yang ada di Nusantara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian sahabat ini memberanikan diri bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah. Sahabat bertanya kepada Nabi dengan ucapan yang lantang, dengan bergetar badannya. Ada rasa kekhawatiran, ada rasa ketakutan. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi, kelompok yang mana yang disebutkan oleh engkau wahai Rasulullah, sehingga kami ini bisa menjadi atau ikut dengan kelompok, kemudian kami mendapatkan jaminan selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, ma ana alaihi ashabi, ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah seseorang yang mengikuti daripada aku, yaitu kata Nabi, wa ashabi, dan mengikuti daripada jejak rekam hidup daripada sahabat-sahabat yang diakui oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita adalah umat baginda Nabi Muhammad, kita adalah orang yang iman kepada Nabi Muhammad. Maka ikutilah ajaran-ajaran Nabi Muhammad, ikutilah ajaran-ajaran para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, baik itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, baik itu sahabat Umar bin Khattab, baik itu sahabat Ali karramallahu wajhah, maupun sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ataupun sahabat-sahabat yang lainnya. Inilah yang merupakan salah satu konsekuensi yang harus disiapkan oleh kita, yang merupakan salah satu umat yang sudah berabad-abad tahun yang sudah ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad, sehingga kita harus berpegang teguh dengan ajaran baginda Nabi Muhammad, berpegang teguh dengan dua pusaka yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad, yaitu di belakang di mana saya berdiri tegak, di situ ada Al-Quran yang berjajaran. Ada kitab-kitab hadis Bukhari, Muslim, dan hadis-hadis yang lainnya, hadis Daud,
hadis As-Sa'i, An-Nasai, dan hadis-hadis yang lainnya. Pegang teguh, pelajari Al-Quran, pelajari hadis, jadikan suatu pedoman agar kita menjadi hidup terarah, sehingga kita menjadi sosok umat yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan mengenai tentang masalah kelompok atau mengenai tentang masalah golongan yang merupakan salah satu ciri-ciri golongan yang kelak akan mendapatkan jaminan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaminan-jaminan kelompok yang kelak menjadi salah satu kelompok yang selamat dan terselamatkan dan diselamatkan oleh Allah. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haqqah wa in kunta wahdaka. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-jama'atu, sahabat-sahabat ini mengatakan al-jama'atu, golongan atau kelompok, atau diambil dengan bahasa Arab al-jama'ah, golongan. Ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak adalah suatu kelompok, suatu golongan yang mereka mencocoki suatu kebenaran walaupun mereka sendirian. In kunta wahdak, mereka selalu berjalan walaupun sendirian. Mereka selalu ada suatu keimanan walaupun sendirian. Mereka selalu menunjukkan ketakwaannya, keimanannya, ketaatannya, kepatuhannya kepada Allah walaupun sendirian. Bukan hanya sekedar menampilkan ketaatannya, keimanannya, kepatuhannya, akhlaknya baik ketika ada orang, tetapi ketika tidak ada orang, akhlaknya bejat, akhlaknya seperti layaknya penjahat. Adalah ini merupakan sesuatu hal-hal yang merupakan ciri khas daripada golongan-golongan yang kelak akan mendapatkan suatu jaminan daripada Allah, yaitu jaminannya selamat dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang ulama, Syekh Burhanul Islam Az-Zarruji, di dalam kitab taklimnya mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini merupakan sesuatu kelompok yang memiliki suatu ciri khas kebiasaan dalam hidup. Di antara ciri-ciri khas dalam menata hidupnya, beliau mengatakan fa'ahlul haqqi wa hum ahlus sunnah wal jamaah, talabul haqqah minallah ta'ala. Beliau katakan fa'ahlul haqq, ahlus sunnah wal jamaah itu adalah merupakan ahli kebenaran, ahli yang merupakan sesuatu ahli atau kelompok yang mampu menunjukkan kebenaran, berusaha untuk menampilkan suatu kebenaran. Wahum ahlus sunnah wal jamaah, mereka ini adalah benar daripada mulutnya, benar daripada lisannya, benar dari tatapannya, benar daripada menggunakan kedua telinganya, benar menggunakan kedua tangan dan kedua kakinya, benar menggunakan harta bendanya, benar meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan ajaran Nabi baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika seorang umat sudah mampu mengelola daripada hidupnya, mampu meletakkan daripada mulutnya, mampu meletakkan, menyesuaikan dengan syariatnya Allah daripada anggota tubuhnya, wahum ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Inilah yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad, 73 golongan, hanya satu yang akan diselamatkan oleh Allah, yaitu kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Talabul haqqah minallahi ta'ala, dan kebiasaan daripada ahlus sunnah wal jamaah adalah mereka-mereka yang senantiasa berusaha untuk memburu, mengejar, mencari daripada suatu kebenaran. Orang yang menampilkan suatu kebenaran, orang yang menampilkan akhlakul karimah, orang yang selalu benar duduknya, orang yang selalu benar cara berdirinya, orang yang selalu benar dalam cara gerak-geriknya, orang yang selalu benar dalam semua aktivitasnya, baik itu berkaitan di dalam ibadah ataupun di luar ibadah. Di dalam ibadah, rukuknya benar, sujudnya benar, tumakninanya benar, iktidalnya benar, niat sholatnya benar. Di luar ibadah, bertetangga, bersahabat, berkeluarga, duduk dengan kawan, duduk sama sahabat, semuanya benar dan menunjukkan. Inilah yang merupakan salah satu ciri khas bahwa mereka adalah bagian daripada kelompok-kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan adanya khutbah yang sangat singkat ini,
Semoga kita yang merupakan salah satu jemaah yang melakukan dan melaksanakan ibadah di Masjid Al-Bait bisa mengambil suatu nasihat, bisa mengambil suatu iktibar, bisa mengambil salah satu poin bahwa kita masih terancam dari berbagai macam kelompok, masih selalu diburu oleh berbagai macam orang yang mengambil suatu kepentingan dalam kehidupan kita. Ingat, kita hidup sesuaikan dengan jalan sebagaimana yang telah dicanangkan oleh baginda Nabi Muhammad. Jangan mudah terpesona, jangan mudah ikut ke sana ke sini. Ikutin terus perjalanan-perjalanan yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, para ulama-ulama kita, para sahabat, dan apa yang pernah dicontohkan oleh junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi umat yang selamat dunia akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Ayyuhal iman rahimakumullah. Alhamdulillah siang ini sedikit disejukkan bumi yang kita pijak. Pagi tadi hujan, Allah turunkan rahmat untuk kita. Alhamdulillah kita melangkahkan kedua kaki kita menuju ke tempat di mana hati kita selalu kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkumpul untuk melaksanakan, untuk menjalankan daripada kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, yaitu akan menjalankan sholat Jumat berjemaah dalam keadaan cuaca yang sangat sejuk ini. Kita selalu mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah masih sayang kepada kita, Allah masih cinta kepada kita, sehingga dengan cinta dan kasih sayang Allah di dalam Masjid Al-Bait kita merasa sejuk, merasa nyaman untuk melakukan dan melaksanakan aktivitas